Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel si Newbie. Oke, kali ini Newbie akan membahas tentang bagaimana cara membuat laporan temuan bug. Ya, di sini Newbie sudah membuka platform Cyber Army ya. Ini merupakan platform bug bounty yang ada di Indonesia. Jadi teman-teman yang mau cari bug bisa ke sini ya. Tapi di sini kebanyakan uh, close bug. Nah, itu close bug itu khusus yang memang yang udah ahli. Nanti yang memang dipercaya oleh Cyber Army boleh apa bisa ikut close bug. Maksudnya close program ya maksud saya ya. Ini kan public program ya, jadi semuanya boleh apa menguji website ini kalau udah public ya. Nah, jadi teman-teman kalau public jadi kita boleh menguji keamanannya, tapi tidak boleh mempublishnya ke publik sebelum mendapatkan izin dari si pemilik aplikasi ya. Nah, di sini ada public program Cyber Army Academy. Jadi teman-teman yang mau belajar tentang eh, keamanan website ya, dalam hal ini penetration testing atau offensive security atau red team, bisa ke Cyber Army Academy. Semoga kedepannya Cyber Army ada buat blue teamnya juga ya. Oke, di sini Cyber Army saya menyarankan teman-teman ambil ini ya, format pelaporannya mengikuti ini. Nah, saya buka dulu. Nah, format pelaporannya seperti ini. Nanti akan kita tambahkan ya beberapa bagian. Nah, jadi sini ntar tambahin logo klien. Nah, ini brandnya kalau teman-teman bergabung di platform Cyber Army harus menggunakan logo ini ya. Nah, kalau misalkan teman-teman tidak bergabung tapi private, maksudnya sendiri gitu ya, bisa dihapus atau bisa ganti logo dengan logo teman-teman. Nah, ini boleh dihapus. Nah, ini dia diisi nama kerentanannya dan tempat ditemukannya. Misalkan SQL injection di variable ID. Kan SQL injection itu banyak teman-teman ya, tergantung di mananya. Bisa di bisa di form register, bisa di URL, bisa di input yang lainnya ya. Terus ini tanggal ditemukannya. Nah, ini nama teman-teman. Terus habis itu deskripsinya di sini SQL injection. Nah, kita kasih keterangan jelas. SQL injection adalah kerentanan yang terjadi pada aplikasi yang memungkinkan penyelenggara dapat membaca database SQL dan seterusnya ya. Nah, URL-nya apa? Tempatnya URL aplikasi atau halamannya. Ya, misalkan di halaman login, halaman lupa password, ya itu boleh ditulis. Nah, dampaknya apa dari serangannya? Nah, ini boleh umum, boleh khusus. Khusus itu jadi misalkan kita temu bug XSS ya karena kita cuma
males buat lebih lanjut melakukan exercise-nya, kita cuma ya udah pencurian apa umum gitu maksudnya. Jadi gambaran exercise umum kita masukin ke sini dampak umum. Tapi kalau misalkan khusus kita juga bisa eh, melakukan pencurian cookies atau session admin kayak gitu. Ya itu kan khusus sesuai dengan skrip gitu kan. Kita kan cuma eh, apa merusak tampilan misalkan kayak iframe gitu kan, tampilan berubah gitu. Nah, itu boleh kan seperti itu. Dampaknya boleh khusus, boleh umum. Khusus itu sesuai dengan pilot yang teman-teman jalankan nanti di sini ya. Tahu umum itu ya umum, misalkan SSS umum itu apa kerentanannya gitu ya. Nah, ini langkah-langkahnya teman-teman lakukan. Nah, ini kan dia eh, kalau ini kan umum ya. Kalau saya banyak ini saya itu malah langsung skripnya gitu. Jadi kemungkinan besar sih programmernya itu nggak pakai saya lagi gitu. Soalnya oh ini buat nguji ini jalanin skrip ini gitu. Sih ada rugi juga sih. Tapi nggak apa-apa lah. Kalau bagi saya sih nggak masalah. Tapi nggak tahu ya bagi teman-teman yang lain. Ya kalau ini kan ini. Nah, ini bukti temannya, screenshot gambarnya ya. Nah, terus ini rekomendasi. Jadi rekomendasi itu teman-teman gunakan bahasa yang umum ya, jangan menggunakan bahasa khusus gitu. Contohnya misalkan eh, gunakan khusus itu jadi cuma kata-katanya cuma tahu cuma eh, orang IT gitu atau orang-orang yang bergelut di security doang gitu, keamanan keamanan komputer. Tetapi harus umum. Kenapa? Karena di dalam proyek pembuatan sebuah aplikasi itu nggak hanya ada orang IT, tapi di situ ada bagian lain seperti keuangan, legal formal, yang mungkin pengetahuan IT-nya itu eh, sedikit ya. Nah, karena kan yang menentukan budget itu kan bukan bukan apa ya, bukan orang IT gitu, tapi orang IT yang khusus keuangan gitu atau orang keuangan yang khusus IT gitu. Jadi mereka itu mungkin sedikit tahu tentang IT-nya gitu. Jadi kalau misalkan kita jelasin tentang bahasa kerentanan menggunakan bahasa IT gitu, ya mereka nggak percaya gitu. Jadi kita nggak percaya masa budget segini, eh masa budgetnya gede banget sih, terus caranya cuma segini, apa efek dari itu pengaruhnya nggak sebesar dananya gitu. Kalau misalkan itu, jadi biar menghilangkan gap dalam bahasa gitu ya. Di sini juga sebisa mungkin teman-teman ngasih saran ya, kasih sarannya yang langsung ke teknis gitu. Boleh langsung ke teknis itu lebih baik. Contoh misalkan eh, harus memfilter karakter eh, kurang dari terus lebih dari tanda, tanda kutip gitu. Itu kan masih umum. Nah, tambahin lagi yang khususnya itu yang lebih membantu mereka gunakan fungsi
gunakan function PHP, ya, fungsi PHP, HTML special karakter gitu, ya, HTML entities, namanya HTML entities gitu. Nah, untuk memblok tersebut gitu. Ya, oke, kita langsung aja sebagai contohnya ya. Nah, ini ada HTML injection ya. Nah, kalau teman-teman sebagai bug bounty ya, kalau misalkan atau bug hunter ya, di sini kan HTML injection. Tapi kita lihat ya, ini kan HTML injection. Tag HTML H1 header tadi ya, merubah tulisannya jadi besar ya, header sama seperti ini ya, H1. Nah, bisa nggak kita masukin script lain gitu kan, karena ini kan HTML, di HTML itu kan ada JavaScript ya kan, CSS. Nah, kita coba masukin JavaScript, apakah berjalan? Nah, berjalan. Nah, teman-teman berarti nanti jangan tulis HTML injection, tapi tulis XXS injection ya. Jadi ini nama yang di sini, pelaporannya XXS untuk bagi teman-teman bug hunter atau bug bounty ya. Kenapa pilihnya XSS? Uh, karena kerentanannya lebih tinggi daripada thermal injection. Nah, jadi fee-nya itu lebih tinggi gitu. Kalau dapat fee, ya kalau 3M, makasih-makasih, ya nggak apa-apa, jelasin aja. Karena rezeki nggak hanya dari satu tempat ya teman-teman. Nah, ini kita ganti namanya ya. Nah, kalau teman-teman sebagai audit, bukan audit teman-teman, project ya, project pentest, nah itu semua kerentanan harus ditulis. Bukan yang paling tinggi kerentanannya, tapi semua kerentanannya. Karena kan ada vulnerable assessment dulu sebelum pentest. Itu jadi semua kerentanan ditulis dulu ya. Ini kita tulis dulu yang kita coba sebagai HTML injection ya. Berarti di sini tulis HTML injection dulu. HTML injection pada, nah boleh nih, pada halaman HTML injection reflected get gitu, atau pada from first dan last name gitu, pada from first name dan last name. Nah, ini tanggal sekarang, tanggal ditemukannya ya, bukan tanggal sekarang, tanggal ditemukannya. Nah, ini baru nama teman-teman di newbie. Nah, ini kita tulis HTML injection. Nah, dengan adanya kayak gini, jadi teman-teman juga belajar juga bagaimana cara mengamankannya. Jadi teman-teman nggak hanya belajar red team, tapi blue team juga. HTML injection. Kita kasih penjelasannya.
Jadi HTML injection, jadi semua injection itu kerentanannya karena tidak divalidasinya inputan user, sehingga server menjalankan script yang user inputkan. Jalankan URL-nya URL-nya. Nah, dampaknya apa? Kalau teman-teman bingung, bisa googling ya, dampak HTML injection. Saya semalam sudah mencarinya ya. Ini HTML injection. HTML injection dampak. Ada. Nah, ya teman-teman, jadi kalau misalkan bingung bisa googling aja dampaknya. Ini ya HTML, extract HTML. Ini dampaknya ya. Dapat attacker memodifikasi halaman. Kita terjemahkan dulu Indonesia. Memungkinkan penyerang untuk memodifikasi halaman. Ini secara umum ya. Jadi kita boleh nulis umum, boleh khusus. Dampaknya penyerang dapat memodifikasi halaman. Terus yang kedua, penyerang dapat mencuri data, menyamar ya, bukan mencuri, curi identitas orang lain atau berpura-pura menjadi orang lain. Curi identitas orang lain. Nah, jadi
ya kan karena SSS itu kan dia mencari cookies. Cookies itu kan salah satu bukti apa seseorang melakukan aktivitas di internet gitu. Jadi misalkan si A masuk ke login ke halaman Google, nah atau masuk ke akun Facebooknya, nah itu dikasih cookies gitu sebagai penanda. Nah kalau misalkan cookiesnya diambil, nah itu nggak bisa bedain eh, aplikasinya aplikasi si Facebooknya itu nggak bisa bedain karena dia mempunyai cookies yang sama kecuali jika cookies yang dipakai si A ini udah kadaluarsa gitu maka nggak berlaku ya. Yang maksudnya mencuri identitas bukan database-nya ya teman-teman, tapi cookiesnya. Terus boleh sebanyak boleh banyak boleh secukupnya ya. Nah di sini kalau di sini dia memerintahkan pengguna bisa boleh dua aja ya, boleh dua boleh nah, boleh dua boleh semua yang tadi boleh umum boleh khusus ya. Nah, ini masukin query-nya langkah-langkahnya ya. Langkah-langkahnya pakai dulu langkah-langkahnya masukkan tag HTML H1 HTML H1 pada field atau kolom ya, pada field first name dan last name. Terus itu tekan go, tekan tombol go. Nah ini ketiganya boleh teman-teman sampai akhir, boleh jadi hasil boleh yang langkah terakhir itu boleh tambahkan hasilnya, maka hasil inputan akan menjadi besar sesuai dengan format header. Nah, ini bukti temuannya, screenshot gambar ya. First name, last name. Nah, ini boleh dari awal, ini di screenshot ya. Boleh hasilnya juga. Nah, ya. Terus rekomendasi. Nah, ini teman-teman
rekomendasikan saran-saran yang dilakukan untuk memperbaiki kerentanan, ya, agar tidak terjadi kerentanan di masa yang akan datang. Ya, nah di sini kan di website tadi sudah dikasih saran ya. Validasi inputan user. Nah, sini, sini ada validasi inputan user, filter special tag. Nah, terus encode user input. Nah, ini kita tulis di sini. Filter agar user tidak dapat menginputkan simbol ini, terus tanda kutip dan, ya, terus tanda strip garis miring ya, garis miring. Nah, tapi di sini tergantung teman-teman ya. Kalau emang nanti diizinkan untuk apa, user boleh membuat huruf besar dan huruf kecil, ya, seperti form inputan HTML yang boleh mengizinkan seperti ini B, I, U ya, itu maka bisa menggunakan cara yang lain ya. Terus selanjutnya encode ya, encode user input, sandikan encode inputan user. Nah, terus ini referensinya biar memudahkan si pembuatnya atau si pemiliknya ya. Nah, ini kita masukin URL yang tadi biar si pemiliknya membaca ininya. Terapikan ya. Nah, oke, jadi ya. Nah, seperti ini ya, ini dasarnya. Misalkan teman-teman bisa tambahin juga di sini. Di sini atau di sini di mana aja, kolom retest. Nah, retest itu
karena ini belum dilakukan di tes, karena kita baru mengajukan, ini di strip aja. Nah, ketika ntar kita sudah mengajukan, nah ternyata pihak dari sana minta bantuan kita untuk mengecek lagi, ya. Nah, maka kita uji coba lagi, retest. Nah, ternyata contoh ya, contoh nih, ini udah di retest, ya. Nah, ini udah ditemukan. Nah, ternyata pihak developernya udah menguji ini, nah ya. Nah, kita coba lagi teks yang tadi. Nah, di sini ya. Coba. Oh, sudah nggak bisa gitu. Tapi kita coba cari tempat lain. Ya, karena ini reflected gate, kita bisa di sini URL. Ya, kita gunakan HTML URL encoding. Jadi kan kita satu first MLS ya. Ini kita copy sini. Ini double URL encoding ya, berarti 2 kali. Kita menggunakan teknik double URL encoding. Terus jadi kan seperti ini, kita masukkan di sini. Ya, karena di sini ada tanda encoding, nah maka kita menggunakan double encoding. Nah, itu kita paste, saja di last juga kita paste. Paste, kita ganti first jadi last. Nah, kemudian enter. Kita lihat hasilnya. Nah, ternyata masih ada kerentanan kan. Nah, kita kasih saran lagi. Retest. Sudah dilakukan retest. Retest. Masih terdapat celah keamanan. Gunakan HTTP request method post agar data tidak data yang diinputkan tidak tampil di URL ya. Terus boleh kita tambahin bukti retest kan, karena ini URL ya, kita kasih tahu nih scriptnya ini.
terus tambahin lagi, gunakan fungsi encoding. Fungsi encoding, kalau saya lupa ya namanya. Fungsi encodingnya itu HTML entities atau HTML special chart. Nah, boleh HTML special chart. Nah, di sini dijelasin nih HTML entities. Nah, HTML special chart ya. Nah, HTML special chart ini mengkonversi. Nah, mengkonversi ini berarti merubah atau mengsandikan ya 4 karakter khusus HTML menjadi nama entity ya, sehingga tidak akan diproses oleh web browser. Keempat karakter tersebut adalah simbol kurang dari, lebih dari, dan tanda kutip ya. Keempat karakter khusus inilah yang membuat web browser akan menerjemahkan sebuah string menjadi kode HTML ya. Nah, terus sedangkan fungsi strip tag ini menghapus seluruh tag HTML. Nah, jadi teman-teman tergantung nanti di bawahnya mau di sini dijelasin ya. Uh, Tergantung butuh nggak ininya apa tag HTML-nya gitu untuk misalkan cara membesarkan, besar kecil atau yang lainnya gitu ya. Ini akan fungsi HTML special char. HTML special char ini kita gunakan fungsi HTML special char ya. Menggunakan HTML special char untuk untuk mengentot simbol mengentot mengentot simbol kurang dari, lebih dari, tanda kutip, dan amat tanda kutip. Nah, karena teks ini ya, serta kutip. Ini bukti retest kita ya. Kita screenshot. Nah, terus
Kalau misalkan dia minta tolong, udah diperbaiki, tolong dicek gitu, ya udah kita bukti retest. Jadi sini bukti retest satu, sama lagi retest dua. Retest dua. Jadi retest dua itu udah hack ya. Kita HTML injection udah nggak, udah kita coba. Di sini nggak bisa. Di special encoding juga udah nggak bisa juga di special encoding. Double encoding tuh nggak bisa juga. Nah, langsung kita screenshot ya kayak gitu teman-teman ya. Saya kembalikan dulu. Nah, ini kalau HTML injection ya. Kalau teman-teman sebagai bahan bak hunter, kalau teman-teman sebagai penguji ya, penguji ini di sini penetrasi test, pen tester ya, dan bug hunter. Nah, kalau bug hunter berarti teman-teman harus cari yang lebih tinggi kerentanannya ya. Kan di HTML ini kan, kita set dulu lah ya. Ada 3 kerentanan yang saya temukan ya. Saya nggak tahu nih, mungkin teman-teman yang lebih jago dari saya bisa menemukan 4 gitu, atau 5 atau 100 dari kerentanan HTML apa yang ada di HTML injection ini ya. Pertama kan HTML injection, yang kedua itu JavaScript ya. Nah, tambah lagi teman-teman, ini pelaporannya beda ya. Ketika teman-teman menjadi seorang pentester, itu dia per kalau per ini ya, per bit. Misalkan kerentanan HTML injection pada bit first name, kerentanan injection HTML injection pada bit last name gitu, pada bit last name di halaman HTML injection gitu. Jadi kalau untuk sebagai pentester dia harus semuanya gitu, harus rinci. Nah, ini kita coba ya, unreflected udah tuh. Terus iframe, nah ini iframe. Coba dua sekaligus ya, apakah dua-duanya ada kerentanan iframe. Nah, ternyata dua-duanya ada kerentanan iframe ya teman-teman. Kan kalau kayak gini tampilannya jelek ya. Nah, teman-teman dari yang terketiga itu maka pilih XSS ya, karena dari XSS itu bisa mencuri data. Nah, kalau ini kan dia soal reflected kan cuma sementara. Kalau di sini kita ganti yang lain, ntar dia berubah lagi gitu, bukan storage. Jadi kalau storage itu ya ininya yang tadinya low jadi high, karena
hack atau law-nya itu juga pengaruh pada hmm, customer gitu. Jadi misalkan suatu website ya, tampilannya acak-acak gini kan. Jadi kan customer merasa terganggu. Ya, terus kan pasti pengunjungnya bakalan, kalau nggak ditanganin dengan serius kan pasti bakal nggak suka ya kayak gitu ya. Nah, efeknya jadi berkurang yang berkunjung ke halaman website kita gitu kan. Itu kan langsung, itu kan benar-benar langsung dirasakan oleh si penggunanya gitu, si customer si websitenya gitu. Ini bisa jadi hack walaupun bukan bukan hack ya, medium lah. Jadi tadinya low jadi medium. Nah, yang ini ya. Dan itu tergantung dari apa efek efek keuangan yang berimbas banget sih. Karena eh, customer itu maksudnya user itu nggak peduli ya, kebanyakan tuh nggak peduli, yang penting itu pertama penampilannya dulu gitu, urusan yang belakangannya, keamanan belakangnya itu nggak itu tanggung jawab dari si pemilik website ya. Kalau kayak gini kan pengalaman apa mengunjungi tempat kita kan jadi kurang menyenangkan gitu bagi usernya, langsung terasa ya kalau halaman seperti ini diajak acak. Nah, lanjut ya, ini sama kita ganti jadi XSS XSS injection. Ini kita ganti XSS sama. Nah, ini XSS itu apa sih efeknya gitu kan. Di sini kan saya cuma menampilkan pop up ya, tapi saya kasih alasan umum gitu. Kalau misalkan cuma kita tulis di sini menampilkan pop up gitu, apa tanda peringatan. Nah, kalau kayak gitu, apa kalau dilihat sama yang keuangan, lah ngapain kita urusin gitu. Kan cuma nampilin pop up doang kok, terus juga ntar di itu lagi hilang lagi, nggak ganggu nggak ganggu apa kegiatan lain gitu kan. Kalau kayak gini kan nggak ganggu kegiatan lain kan, ya kecuali karena reflected ya contohnya nih. Tuh, abis itu diklik hilang kan, dan itu cuma berlaku di yang menjalankan script gitu, yang tidak menjalankan script eh, tidak pengaruh gitu ya. Nah, jadi teman-teman di sini jangan ditulis ntar, dan ditulis khusus, tapi umumnya ya, nampak umum dari XSS ya. Walaupun kita nggak menjalankan script yang mencuri cookies, itu aja udah termasuk hack ya, karena itu indikator bahwa eh, di field itu bisa menjalankan script gitu. Nah, ini udah di teknik kode ini udah dijelasin ya keamanan secara umumnya ya, kerentanan yang diakibatkan oleh XSS. Kita copy,
Kan kita rapikan lagi ya. Nah, langkahnya ya, masukkan script JavaScript, masukkan script JavaScript, masukkan script aja dah, masukkan script, masukkan script, alat, ini boleh dijelasin seperti ini ya. Kalau ini lebih baik ya. Ah, boleh juga teman-teman masukkan script ah, pada field first name dan field last name. Ini boleh seperti ini. Terus tekan tombol go. Nah, ini boleh ditambahin, maka hasil inputkan akan menampilkan pop-up. Nah, masukkan script ya, nah seperti ini. Ada field first name dan first name, terus tekan tombol go, maka hasil inputnya akan melakukan pop-up. Atau yang ketiganya, jadi teman-teman dilihat juga kalau misalkan kita tulis ini kira-kira bakal turun nggak ya hasil laporannya gitu, tingkat kepercayaannya. Nah, oh ya, boleh juga ditambahkan di sini severity ya. Severity itu tingkat ininya, tingkatan celah keamanannya ya. Ada low, medium, ada high. Atau bisa juga severity-nya ditambahin angka gitu. Nah, ini temuannya kita ganti kan kita ini. Nah, lebih enak ini kita bikin dulu. Saya mungkin ini ya, pentester paling baik ya. Soalnya step by step di ini. Nah, ini kita, kalau saya sih ini di tes, terus hasilnya CSS, satu lagi. Nah, ini sekian baiknya. Ini kalau yang dapat apa, perusahaan yang dapat saya untuk jadi backhunternya,
bilang nggak perlu 2 kali manggil saya lagi nanti. Karena di sini udah dijelasin lengkap banget ya. Nah, remedisinya di sini kan masih umum ya, validasi input user. Filter agar user tidak dapat menggunakan karakter ini ya. Tambahin, gunakan HTML entities. Nah, gunakan HTML special char. Char dan gunakan fungsi PHP HTML special char dan lagi fungsi strip tag dan fungsi PHP. Nah, udah, ini udah di encode ya. Kalau mau lebih bagus sih semuanya di encode. Nah, sini HTML entities. Nah, kalau HTML entities itu tag HTML-nya itu di beberapa doang gitu. Ya, double encode. Nah, teman-teman bisa baca lagi. Akan HTML special char, terus HTML entities, HTML entities. Entities, entities, yes. Nah, nah, terus nah, seperti ini ya. Nah, mungkin itu aja teman-teman ya, cara membuat laporan bug untuk klien ya, seperti ini. Oh ya, satu lagi, terakhir. Nah, ini kita ganti ya referensinya. Jadi kan saya referensinya dari teknik kode.
Yang kedua itu dunia ilmu komputer. Nah, ini ya pelaporan ya. Ini untuk langsung pelaporan di platform Cyber Army. Nah, ini juga saya sarankan jika teman-teman mengajukan pelaporan ke instansi-instansi yang teman-teman uji ya, seperti ini ya. Nah, mungkin itu ya dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, silakan kasih saran dan masukan. Semoga kedepannya channel ini lebih produktif ya. Ya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.